Nah, hari ini terakhir kali kami belajar tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, siapakah yang dianiaya oleh kebenaran? Dulu saya berpikir bahwa pada saat saya memberitakan Injil, dan kalau dia sungguh menerima pengampunan dosa dan lalu menjadi damai sejahtera dengan Tuhan, akhirnya dia akan hidup sangat-sangat berharga dan berbahagia, dan lalu dia akan berhubung dengan baik dengan saya juga, dan kehidupan dia akan menjadi berbahagia. Kiranya saya begitu. Tetapi sudah ternyata bahwa aku terasa tidak semua orang merasa berbahagia setelah menerima pengampunan dosa. Setelah mereka menerima pengampunan dosa, akhirnya keluarga tetangganya membenci aku dan tidak suka saya. Dan saudara saya, saudara-saudara, dan yang menerima pengampunan dosa menganiayai aku begitu. Ada banyak gereja di dalam dunia ini. Memang di antara mereka sudah ada banyak perbedaan. Dan perbedaan apa di antara gereja ini dan yang lain adalah ada gereja yang memberitakan khotbah dan memimpin, dia bisa diberi hati yang suci dan murni, tetapi ada yang lain tidak memberitahukan tentang bagaimana dia bisa menerima pengampunan dosa, tetapi hanya suruh harus melakukan baik untuk diberkati, berusaha, ada yang mengejar begitu. Seseorang yang mengikuti gereja itu, bagaimana dia berusaha hidup dengan baik-baik, tetapi akan terasa bahwa tidak bisa melakukan hidup dengan baik-baik, akhirnya terasa susah. Gereja saya dulu, saya mengikuti selama 19 tahun, itu gereja seperti begitu. Saya sungguh sekali bekerja untuk menerima pengampunan dosa. Kalau begitu, saya harus menerima sesuatu hasil untuk pengampunan itu. Tetapi, makin banyak dosa tidak akan dikurangi, tapi lebih tambah lagi. Saya selalu berdoa untuk ampunilah dosaku. Tetapi saya tidak sama sekali tahu apakah dosaku telah dihapuskan atau tidak. Memang dosa kecil itu akan kemungkinan kelihatannya dihapuskan. Tapi dosa yang berat dan besar itu, bagaimanapun saya berdoa, tidak terasa itu diampuni. Lalu saya memulai membaca firman Tuhan. Dan setelah saya membaca kitab beberapa kali, sedikit demi sedikit saya dapat menggambar. Lalu saya dapat mengetahui apa yang Tuhan berkata kepada kita. Setelah itu saya terasa heran bahwa semua kehidupan rohani aku melakukan sampai sekarang ini sudah bersalah. Aku yang berusaha mengampuni dosa aku dirinya sendiri. Aku bertobat dan berusaha untuk mengampuni dosa diriku sendiri. Tidak hanya satu saja, tapi waktu itu semua jemaat di gereja saya melakukan begitu. Jadi tidak sama sekali tahu apakah ini sudah bersalah. Tetapi semakin banyak saya membaca Alkitab seterusnya, apa yang saya dapat merasa adalah, ya, dosa tidak akan dihapuskan oleh pengusahaan kita. Saya dapat menemukan fakta itu. Iya, dosa ini tidak akan dihapuskan karena pengusahaanku. Dosa tidak dapat dihapuskan oleh diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Dan kayu salib, Tuhan telah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Pasti dosaku telah dihapuskan. Setelah saya membaca kitab suci, seperti yang Yeremia 31 ayat ke-31 berkata, Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengampuni dosaku, pasti Dia mengampuni dengan sempurna, kan? Katanya Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Iya,
Tuhanlah yang mengampuni dosaku, bukan aku sendiri. Saya tidak sama sekali bisa mengampuni dosaku. Tuhanlah yang bisa mengampuni dosaku. Jadi Tuhan telah menimpakan semua dosa dan kejahatan kita kepada Yesus. Setelah itu, Tuhan setelah menerima semua dosa kita manusia. Jadi tidak lagi dosa berada di dalamku, tapi telah dipindahkan kepada Yesus. Kalau begitu, saya tidak lagi orang berdosa. Saya tidak bisa menjadi orang berdosa lagi. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 29 ini berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan katanya apa dia? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Memang firman Tuhan ini sangat-sangat terkenal. Jadi banyak orang yang pasti ingat, ya kan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes berkata apa kepada Yesus? Dia berkata ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mengambil dosa dunia. Ya kan? Pada saat kita mengadakan konser Christmas kantata dan sudah melaksanakan 21 kota di Amerika. Dan anggota-anggota paduan suara sudah melebihi 100 orang dan juga ada banyak alat-alatnya. Dan di situ alat apa di sana adalah ada yang set untuk stage, ada kostum, pakaian, ada yang barang-barang, dan juga alat-alat sound system. Dan dari Los Angeles, Amerika, dan mereka mengelilingi 21 kota dan mengadakan konser Christmas kantata. Jadi dari New York ke Los Angeles ini sudah lebih 400-200 km. Kalau mau sampai dari sini ke sana, butuh 3 hari penuh. Dan untuk mengangkat barang-barang, butuh beberapa truk besar. Dan setiap truk sudah masuk 2 sopir dan mereka ganti dan tidak berhenti terus naik ke sana. Tetapi anggota paduan suara mereka tidak naik truk itu. Anggota paduan suara mereka berangkat dari New York ke Los Angeles 2 hari selanjutnya. Setelahnya, karena semua barang telah masuk ke dalam trailer truk itu, dan pekerja-pekerja naik bus ke sana. Dan sudah 2 truk besar, trailer, dan 4 bus yang diisi 52 orang. Dan semua barang masuk ke dalam truk dan anggota-anggota paduan suara mereka bus saja, badan saja pergi ke Los Angeles karena barangnya sudah terangkat. Jadi paduan suara tidak perlu membawa barangnya. Dan siapa yang menanggung jawab? Barang itu adalah truk. Mereka membawa set dan alat-alat sound system dan alat-alat video dan juga alat-alat untuk stage dan kostum, pakaian. Dan dengan tangan kosong, anggota paduan suara pindah, pergi. Seperti begitu, pada saat kita masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus telah mengangkat semua dosa kita. Kita bisa masuk ke sana dengan tangan kosong. Pada saat Tuhan Yesus mengambil dosa kita, dia harus membawa semua. Tidak sama sekali tinggalkan 1-2, ya kan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, bagaimana apakah kita mempercaya atau tidak? Tetapi Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah firman Tuhan berkata kepada kita. Dan artinya apa? Dosa kita, dosa dunia telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Bagaimanapun kita berpikir, tetapi Alkitab berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saat itu Tuhan Yesus telah mengambil
semua dosa kita manusia dan menghapuskan. Ini bukan cerita pendeta Pak Oksu, bukan cerita dari doktor teologi ya. Ini bukan kata dari politik atau yang lain. Inilah firman Tuhan Allah yang ditulis di dalam kitab suci. Kitab suci ini berfirman bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa? Yohanes melihat Yesus dan berkata itu. Alkitab berkata, Tuhan Yesus telah menerima dosa dunia dan menghapuskannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghapuskan dosa dirinya sendiri. Kita tidak sama sekali tertinggal dosa yang kita harus tangani. Pada saat Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, tidak hanya menghapuskan sekitar 90% dan tinggalkan kita 10%, tidak begitu. Kalau begitu, kita harus mengerjakan untuk 10% itu. Tetapi tidak. Pada saat kita berusaha menimpakan dosa kita kepada Yesus, pasti akan ada tertinggal, yang pasti ada kesalahan. Tetapi, untuk memindahkan kepada dosa kita kepada Yesus, itu pun bukan kita yang melaksanakan, tetapi Tuhan. Dan Yesus harus bekerja untuk itu. Kalau kita tangani sesuatu kerja untuk dosa kita, artinya menganggap sepi kepada Yesus Kristus. Kemungkinan Tuhan Yesus tidak sukses untuk pekerjaan pengampunan dosa, jadi kita harus melakukannya. Kemungkinan kita harus bantu Yesus. Ya, ini sudah sama dengan tidak mempercayai kepada Tuhan Yesus. Jadi, untuk permasalahan dosa, tidak sama sekali tugas bagi kita. Tetapi iblis menipu kita manusia, bahwa biar kita tidak melihat hasil Yesus Kristus, tetapi kita menghargai perbuatan kita dirinya sendiri, ya kan? Lukisan yang saya menggambarkan itu dan lukisan dari saudara ini, siapa yang lebih penting? Yang saya berubah itu lebih penting. Saya harus memedulikan kepada perbuatan saya sendiri. Jadi, dengan iblis telah terus memimpin hati kita untuk berusaha untuk dirinya sendiri. Tetapi kita manusia tidak sama sekali melakukan apa-apa untuk menyelamatkan kita dari dosanya. Jadi seseorang yang sesungguh memberitakan Injil yang benar, mereka akan mengajar pengusahaan kita adalah sia-sia dan hanya pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib sajalah yang dapat mengampuni dosa. Inilah yang harus kita ajarkan itu. Kalau seseorang berbuat sesuatu yang baik, mentaati, dan rajin, setia, bekerja, dan berusaha untuk mengampuni dosa, dan banyak orang menghargai perbuatan dirinya sendiri, tetapi seseorang yang mempunyai hati sedemikian, dan seseorang yang berandal total kepada Tuhan, hati mereka sudah jauh berbeda. Dan iblis membuat kita tidak mempercayai kepada hasil Yesus Kristus dan mengisi keinginan kita harus melakukan sesuatu. Akhirnya kita orang ditipu dan menghargai pengusahaan kita, berdoa kita, persembahan kita, pekerjaan kita. Oleh karena itu, saudara, seseorang yang menghargai perbuatan dirinya sendiri adalah seseorang yang beragamawi. Dan kepada mereka kami memberitakan Injil sesungguhnya. Injil apa? Apa saja yang kita berusaha, kita tidak sama sekali meringankan keberatan kita. Hanya darah Yesus Kristus sajalah yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada cara lain. Itulah yang kami memberitakan. Langsung orang-orang yang lain berkata, kalau gitu kita tidak perlu melakukan apa-apa, apa kita bisa berbuat dosa apa gimana pun saja. Dengan cerita-cerita begitu, mereka menghalangi Injil yang kami sampaikan dan menjadi hambatan. Dan pada saat Paulus memberitakan Injil, setiap saat dia memberitakan Injil, ada banyak penganiayaan terjadi. Awalnya Paulus dia sendiri juga
menganiayai kepada orang-orang Kristen memberitakan Injil kan? Dan pada saat seperti Matius awalnya, pada saat Yesus Kristus dilahirkan, Raja Herodes mau membunuh dia. Seperti begitu, duniawi ini ditipu oleh iblis. Akhirnya kita berusaha melakukan sesuatu baik untuk mencapai kebenaran Allah. Dengan itu menutupi kebenaran oleh Yesus Kristus, hasil dari Yesus Kristus. Tetapi pada saat kami memberitakan Injil sesungguhnya dan kebenaran ini, dan pada saat kami memberitakan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman saja, iman kepada persembahan tubuh Yesus Kristus, pasti ada muncul kuasa iblis biar menguasai kepada orang-orang di duniawi, biar mereka tidak bisa mempercayainya. Di dalam sejarah kekristenan, tidak ada orang yang menerima penganiayaan kecuali hamba Tuhan yang sesungguh memberitakan Injil Yesus Kristus. Juga gereja-gereja yang sungguh memberitakan Injil Yesus Kristus selalu kena penganiayaan atau yang banyak menjadi musuh kepadanya. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, jika kita melayani Tuhan dan mengikuti sebuah gereja, kalau gereja itu tidak memberitakan Injil dan tidak ada yang menerima keselamatan Tuhan sesungguhnya, pasti tidak ada penganiayaan kepadanya. Tetapi pada saat kita memberitakan Injil, muncullah orang-orang menerima pengampunan dosa sesungguhnya, akan berikutnya pasti penganiayaan. Katanya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kitab suci berkata, ya, untuk pemberitaan Injil, kebenaran pasti akan ada penganiayaan. Dan kalau ada penganiayaan, apa yang kita harus melakukan? Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di mana? Di surga. Pada saat kita sesungguh memberitakan Injil, akan mengikuti penganiayaan. Kapan? Seseorang yang sungguh dibenarkan, sungguh dikuduskan, sudah menerima pengampunan dosa dan kelahiran kembali, penganiayaan akan berikutnya. Jadi pada saat kami memberitakan Injil, tidak hanya berkata kata-kata yang terdengar baik, ya, hidup dengan baik, melakukan baik. Kalau kita hanya berkata itu, tidak sama sekali ada penganiayaan. Oke, baik, kami berusaha, kami akan melakukannya, akan jawab begitu. Tetapi pada saat kita memberitakan Injil sesungguhnya dan ada pekerjaan Tuhan, orang-orang menerima keselamatan Tuhan, itulah saatnya pekerjaan penganiayaan akan terjadi. Pada saat hal itu terjadi, melihat penganiayaan itu, ini bisa menjadi sebuah bukti gereja ini adalah gereja yang benar oleh Tuhan. Iblis yang menjadi penguasa kerajaan angkasa ini, dia menganiayai kepada gereja-gereja yang terbenar oleh Tuhan. Bagaimanapun bentuk gereja itu besar, tetapi kalau tidak ada pekerjaan Tuhan untuk keselamatan Tuhan, tidak ada, iblis tidak akan menganiayai gereja itu. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui gereja dari sesungguh asal dari Tuhan?
adalah seperti di sini, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kami pun sering dianiaya pada saat kita memberitakan Injil. Sejujurnya, katanya di sini bersukacita dan bergembiralah, tapi sejujurnya kami tidak senang. Saya pun merasa marah, saya merasa sedih, dan merasa sulit juga. Tapi satu ketika saya baca kitab di sini, katanya bersukacita dan bergembiralah. Bagaimana aku bersukacita walaupun aku tidak suka? Ya, karena disuruh sukacita, jadi aku harus bersukacita. Bagaimana caranya? Hahaha, saya bilang begitu. Ya, mari kita bersukacita, hahaha. Saya melakukan begitu. Tapi lalu saya dapat melihat Tuhan memberi anugerah. Itu hal yang syukur sekali. Ya, aku ini sudah termasuk orang-orang yang menerima kebahagiaan. Aku pun menerima penganiayaan. Ada yang bercela kepadaku, yang aku dianiaya dan dicela dan difitnahkan segala yang jahat kepada kita. Jadi memang banyak orang berbohong untuk menganiaya kami, itu sering bisa melihat. Pada saat kita membaca kitab, ya Tuhan sudah tahu hal itu terjadi terlebih dahulu dan sudah berfirman sebelumnya. Tuhan telah tahu kami yang mengalami hal-hal ini dan sudah berfirman itu. Jadi pasti upah kita besar di surga. Pasti kita akan bersukacita. Akhir-akhir ini kami merasa senang dan sukacita. Awalnya kami tidak merasa suka, jadi pura-pura suka, hahaha begitu. Sekarang sungguh bersukacita akan datang di dalam hati kami. Kemungkinan saya juga menjadi satu bagian di ujung penganiayaan-penganiayaan yang terjadi kepada para rasul di zaman yang lalu. Pada saat saya menghadapi kepada Tuhan di kerajaan surga, kemungkinan Tuhan akan berkata, iya kamu pun dianiaya olehku. Mungkin Tuhan akan berkata begitu. Saya sendiri menerima penganiayaan dan juga banyak jemaat, pendeta-pendeta di gereja kami juga merasa menerima penganiayaan. Seperti Paulus di depan kita. Ya kan? Tetapi pada saat Paulus ditangkap, dipenjarahi di Filipus, kemungkinan dia ingat kembali firman ini. Di tengah malam, Paulus dan Silas mereka puji dan bernyanyi kepada Tuhan. Lalu gempa bumi terjadi, tergeraklah penjara-penjara itu, akhirnya pintu-pintu terbuka. Semua belenggu rantai dilepaskan, ya kan? Setelah itu, sebentar lagi, penjaga penjara itu menerima keselamatan. Lalu, mereka dibebaskan dari penjara. Kalau kita membaca cerita-cerita seperti ini, saya merasa syukur sekali pada Tuhan. Jadi sekarang di dalam hati kita ada Tuhan, tetapi penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis tidak suka Tuhan. Oleh karena itu pasti ada penganiayaan pada saat kita memberitakan Injil. Memang sejujurnya kita tidak suka penganiayaan, tapi apa yang kita suka? Ya, kita berdiri di depan banyak jemaat, memberi khotbah, dan banyak orang diberkati, dan mereka puji, Pak Pendeta ini bagus sekali. Ini yang kita harapkan itu kan? Kalau begitu, iya, oh ya baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Ini yang memang kami mengharapkan begitu. Tapi Tuhan berkata, pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan bait suci, dan pada saat itu banyak orang di sana memuji Petrus. Lalu Petrus memberitakan khotbah lagi, 3.000 orang menerima keselamatan Tuhan. Coba kita berpikir, ya orang lumpuh ini bangkit pulih setelah terima doa dari Petrus. Apa ini benar?
oh anakku sudah sakit, dia pun bisa disembuh. Undang Petrus. Nah, ada menteri berkata begitu, ada orang anggota DPR berkata begitu. Ya, kalau begitu, ya tolong sembuhkan anakku dan kasih banyak uang, baju. Akan terjadi sepertinya begitu, kiranya kita kan. Tetapi besok pagi apa yang terjadi? Petrus menerima penganiayaan besar. Dia akan sudah dipenjarahi. Kenapa hal itu terjadi? Walaupun begitu, Petrus berani berkata tentang firman Tuhan. Jadi setiap kali kita membaca kitab, pada saat Injil diberitakan selalu ada penganiayaan. Kepada orang takut kepada penganiayaan, mau hidup dengan aman saja, mereka tidak bisa ikut perjalanan Injil ini. Walaupun berada di dalam keberadaan penganiayaan dan kesulitan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus, ada yang menerima keselamatan Tuhan, dan kita dapat melihat kemuliaan Allah. Dan dunia ini bukan dunia kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika nak aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala dan yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terima kasih banyak. Mari kita ketemu sesi berikutnya.